balik lagi dengan aku Desi Malika sebagai peer counselor atau teman sebaya pada hari ini yang akan membawakan sebuah topik cukup menarik teman-teman, yaitu adalah topiknya art therapy painting dengan sapuan warna. Teman-teman, teman-teman pernah dengar nggak sih art therapy? Belum sama sekali. Belum di sosmed kah atau belum di FYP? Oh, belum FYP. Nah, disinilah FYP-nya. Guys, Kak. Nah, pengertiannya adalah terapi ini adalah terapi yang menggunakan aktivitas melukis sebagai media untuk membantu individu memahami, mengungkapkan, mengelola perasaan serta pengalaman hidup yang dimiliki. Teman-teman, biasanya kalau misalkan kita di sesi konseling, terapi apa aja sih selain terapi itu? Terapi biasanya tuh kita terapi journaling, apalagi ada lagi kalau misalkan di konseling itu ada konseling individual, ada konseling apa lagi? Kelompok, ada bimbingan kelompok. Nah, disinilah sebuah bisa dikatakan menariknya sebuah konseling ataupun sebuah terapi ini adalah art therapy. Nah, art therapy ini menggabungkan unsur psikologi dan seni dalam satu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan emosional dan kesejahteraan mental, teman-teman. Nah, dari art therapy ini bisa digabungkan dalam satu kegiatan bisa digabungkan dalam dua unsur. Ada unsur apa aja? Psikologi sama unsur seni. Lantas, teman-teman tahu nggak sih hubungannya seni sama psikologi itu apa ya? Sama-sama menyembuhkan. Kak Tia apa? Mungkin kalau misalnya ini lebih bervariasi aja gitu tuh. Oke, bervariasi. Kak Sri? Sama-sama membantu menghilangkan rasa kesal. Oke, betul sekali. Nah, tapi lebih lanjut ke penjelasannya. Nah, hubungan seni untuk kesehatan mental adalah sejak zaman dahulu manusia itu merupakan atau menggunakan seni sebagai mengekspresikan dirinya. Kalau misalkan teman-teman di zaman dahulu tuh ada yang namanya musisi, yang dimana dia menciptakan lagu itu untuk mengungkapkan sebuah perasaan yang sedang dirasakan. Selain lagu ada apa lagi teman-teman? Tarian yang dimana menggunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Misalkan ada di suatu daerah Lampung lah ya, kita ambillah Lampung, dimana ada namanya tarian penyambutan. Nah, dimana itu bisa menyampaikan sebuah pesan untuk kita mengucapkan selamat datang pada tamu undangan. Dan selanjutnya ada tulisan, dimana itu adalah menuangkan pikiran. Kalau teman-teman suka journaling, suka diary, suka enggak? Beda enggak ya? Oke, enggak. Nah, ini bisa dikatakan sebagai art therapy, teman-teman. Nah, aktivitas kreatif dapat membantu mengurangi hormon stres dan meningkatkannya rasa nyaman dan dalam percaya diri. Nah, karena itu seni sering digunakan dalam berbagai program kesehatan mental, yaitu ada di sekolah, rumah sakit, pusat rehabilitas, dan layanan konseling. Nah, untuk art terapi ini bukan hanya sekedar sebuah terapi biasa ataupun di konseling biasa, teman-teman. Di pusat rehabilitas juga bisa kita adain di art terapi ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, lantas dasar psikologis art terapi. Nah, menurut psikologi, manusia memiliki dua cara utama dalam mengelola pengalaman, yaitu ada dua. Yang pertama ada proses verbal, yang dimana menggunakan bahasa dan kata-kata. Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya
Gini deh, contoh kecilnya adalah kita bisa mengungkapkan perasaan kita dalam bentuk video, dalam bentuk mengekspresikan diri kita, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada proses non verbal, di mana menggunakan simbol, gambar, warna, dan ekspresi. Itu kalau misalkan kita di sekolah dasar, kita biasanya di hari Sabtu itu pelajaran yang paling menarik menurut teman-teman itu apa? Menggambar, apalagi? Menyanyi, melukis, menyanyi. Karena di hari Sabtu itulah dimana untuk bisa mengembangkan diri kita. Nah, disitulah yang dimana proses nonverbal dilakukan. Nah, lanjut ada melalui lukisan. Yang pengalaman tersebut dapat muncul secara perlahan dan aman, karena itulah terapi banyak digunakan untuk anak-anak, remaja, korban trauma, individu dengan kecemasan, lansia, dan penyandang disabilitas. Teman-teman bisa kasih contoh nggak kalau misalkan kita ada di korban trauma? Kenapa bisa sih korban trauma kita kasih terapi? Ada yang bisa ngasih pendapat? karena mungkin kan kebanyakan dari korban trauma itu tidak mau menceritakan kejadian yang udah dialami kan, jadi kayak susah gitu. Nah pasti kita nggak mungkin cuma punya satu jalan kayak harus cerita gitu, mungkin kayak kita bisa menggunakan cara yang lain, ya cara terapi ini gitu. Oke, betul banget nih tadi ya. Karena korban trauma ini kan banyak yang sulit ya untuk menceritakan. Nah, dengan art terapi ini mereka tuh bisa menceritakan secara bertahap dengan melalui tulisan ataupun lukisan gitu. Nah, selanjutnya tunjukkan ekspresimu hari ini. Yuk, kita hitung. Kalau misalkan lagi bahagia berarti ekspresinya yang bahagia, kalau lagi sedih ya sedih, kalau marah ya marah. Ini apa nih? Kalau ini ekspresi apa? Kalau ini kayak fake gitu, fake smile. Antara sedih enggak? Ini enggak. Kalau ini lagi berbunga-bunga. Berarti kalau misalkan lagi berbunga ada matanya, di mata ada love-nya ya. Nah, di sini ada jenaka, melet. Kalau ini ada kebingungan dan ini lelah. Nah, itu kan tiga, semua harus mengekspresikan ya. 1, 2, 3. Yang mana? Yang mana? Oke, ini itu tuh gini. Kayak capek, lelah gitu. Kalau kabarnya yang mana? Terakhir banget. Oh, terakhir banget. Kasih. Oh, semuanya lihat dari ekspresikan. Itu maksudnya sama. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Oke, berarti semuanya lagi pada lelah nih ya. Iya betul. Lelah banget ya Kak. Oke, nah tapi teman-teman, kadang sulit nggak sih kita mengekspresikan perasaan kita hari ini? Sulit banget kan ya. Nah, lantas kenapa ya banyak orang yang sulit mengekspresikan perasaan? Yang pertama ada takut dianggap lemah. Kenapa sih takut dianggap lemah? Takut kayak maksudnya takut dianggap lemah. Maksudnya kayak beban gue lebih sama aja loh, kayak kalau lemah. Oke, bagus banget itu. Kalau misalkan kita mengekspresikan ke teman misalnya, itu nanti kita takut dianggap lemah, terus lebay, alay dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada Tidak tahu apa yang dirasakan. nah, kita pernah nggak sih ngerasa hari ini kita capek banget, tapi ekspresi kita tuh cheerful, bahagia kelihatannya, tapi sebenarnya kita tuh capek. Lantas kita tuh bingung, kayak sebenarnya perasaan gue nih hari ini apa sih? Pernah ngerasain hal kayak gitu nggak? Pernah. Nah, pernah, dan itu relate banget dalam kehidupan sehari-hari. Dan
selanjutnya itu ada sulit menemukan kata yang tepat. Nah, menurut teman-teman sulit yang menemukan kata yang tepat itu seperti apa? Bingung mau ngomongnya dari mana. Betul banget, apalagi Kak Sri sama kayak Fatma. Jadi bingung ya mau nemuin kata-kata yang tepat untuk disampaikannya itu bagaimana. Dan selanjutnya adalah takut dihakimi. Kalau misalkan kita cerita ke keluarga dengan cara kita menyampaikan keluh kesah kita di kuliah atau di kampus, bahkan nanti malah disalahkan diri kitanya gitu. Kenapa nggak belajar yang giat? Kenapa nggak rajin kayak teman kamu, dan selalu dibandingkan. Itulah ketakutan kenapa banyak orang yang sulit mengekspresikan perasaannya. Nah, selanjutnya adalah manfaat art terapi. Teman-teman, sebenarnya banyak banget manfaat art terapi ini. Nah, yang pertama adalah untuk mengurangi stres. Nah, kenapa bisa untuk mengurangi stres? Karena kayak misalnya kita dengerin lagu gitu ya. Karena kalau misalnya kita capek terus dengerin lagu yang kita suka tuh bisa ngurangin stres gitu. Karena kayak yang awal kita terus menerus kayak capek di A misalnya, terus kayak ketika kita dengerin lagu, terus kita jadi kayak yaudah gitu. Yang masalah tadi yaudah gitu. Ujungnya jadi legowo dan yaudah gitu. Nah, itu betul banget yang Kak sampaikan. Jadi kakak secara tidak langsung bisa kan mendapatkan manfaat art terapi itu. Nah, selanjutnya ada mengurangi anxiety atau kecemasan. Dimana kalau misalkan kakak-kakak merasa gugup atau merasa kecemasan yang nggak terlalu berlebih gitu kan, coba kakak bisa manfaatkan art terapi ini dengan cara mencoret-coret kah, atau menulis atau melukis dan lain sebagainya. Dan terus ada menurutnya ketegangan emosional. Ketegangan emosional ini ketika kita emosinya itu dipendam. Nah, lama-lama kalau misalkan kita nggak salurkan nih emosi kita itu akan membeludak jadinya. Nah, terus ada mengenali emosi. Nah, mengenali emosi ini bukan emosi marah aja ya kakak. Jadi emosi ini ada emosi sedih, bahagia, senang, marah gitu. Nah, di sini juga kita bisa untuk bisa mengetahui emosi kita secara sehat. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran diri. Nah, dengan kita tahu manfaat art terapi ini, kita bisa nih meningkatkan kesadaran self awareness kita, kesadaran diri kita, dimana kita tahu bahwasannya diri kita ini membutuhkan sebuah terapi gitu. Nah, selain itu juga ada lagi, masih ada manfaat art terapi lagi, karena art terapi ini salah satu manfaatnya lumayan banyak ya teman-teman, yaitu ada meningkatkan kepercayaan diri. Kalau meningkatkan kepercayaan diri ini biasanya dengan kita melukis itu kita pernah nggak ngerasa kayaknya wah tulisan gue bagus nih, wah tulisan gue layak nih buat dipajang. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah. Bahkan pernah nggak ngelukis atau ngegambar terus taruh di tembok, taruh di dinding, dan itu kita bahkan kalau di sekolah dasar kita ada pelajaran SBK itu ngegambar dapat 90 tuh kayak ngerasa wah banget, ngerasa seneng banget, dan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, mengatasi trauma. Nah, dari sebelumnya itu juga kan ada korban trauma ya. Kenapa sih kok bisa terapi ini bisa mengatasi trauma? Karena yang tadi itu aku sebutkan bahwasannya korban trauma ini tidak bisa menceritakan secara langsung atau secara gamblang ya. Dengan art terapi ini dia tuh bisa menceritakan secara bertahap dengan tulisan, melukis, dan lain sebagainya. Terus ada menumbuhkan harapan. Teman-teman pernah nggak bikin roadmap? Roadmap itu
contohnya gini, misalkan di usia 10 tahun teman-teman ini nggak usah jauh-jauh dari usia sekarang aja. Misalkan sekarang usianya berapa tahun? 19 tahun, target lulus itu di umur 23 lah ya, 22 lah ya, 22 misalkan kita udah target lulus. Nah itulah kita misalkan menggambar mind map sebenarnya. Mind map kayak misalkan di umur sekian sampai sekian kita harus lulus, nanti umur sekian kita kerja, terus lain sebagainya sampai di lansia. Nah itu yang dinamakan roadmap. Nah dimana dengan adanya menumbuhkan harapan ini, ketika kita menggambarkan sebuah cita-cita, harapan dan tujuan hidup itu, kita akan menumbuhkan rasa percaya diri dan merasa positif, ya kan teman-teman. Nah selanjutnya yaitu adalah mengelola emosi. Emosi yang baik adalah emosi yang bisa kita jaga dengan sehat dan bisa dilakukan dengan sehat. Nah dan yang terakhir ada membangun resiliensi. Resiliensi itu adalah untuk membangun atau membangkitkan ketika kita merasa kesulitan, teman-teman. Nah, aktivitas akrabi itu teman-teman selain ngegambar, di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama ada apa, teman-teman? Kolase. Nah, kolase ini teman-teman pernah nggak ngelaksanain ini? Pernah. Di mana? Di sekolah SD. Bener banget. Nah, selain ini kan sebuah kolase yang dimana kertas yang digunting kecil-kecil lalu ditempel. Atau ada juga yang bisa pakai dedaunan, terus biji-bijian. Nah, itu origami, cangkang telur, apalagi kacang hijau. Itu nanti tiba-tiba numbuk toge aja ya. Jagung, bener banget. Nah, ini bisa menjadi aktivitas terapi, teman-teman. Ternyata sebelumnya kan kita nggak tahu di sekolah dasar tuh cuma ini pelajaran seni rupa gitu kan. Ternyata bahwasanya ini sebuah aktivitas art terapi. Yang kedua adalah doodling. Tahu nggak doodling? Teman-teman pernah bikin doodle nggak? Doodle. Nah itu kan coretan yang abstrak ya, yang kita buat mata atau pensil atau tulisan di tengahnya gitu kan. Itu bisa dikatakan sebuah aktivitas art terapi. Nah kalau misalkan doodling di sini adalah sebuah abstrak nih, ini gambarnya asal, tapi kita bikin kayak coretan-coretan dan menjadi sebuah gambar yang indah. Dan selanjutnya ada menggambar. Nah menggambar ini sering kita lakuin kalau misalkan kita ngerasa sering kita lakuin atau kita pernah melihat ponakan kita, adik kita gitu sering menggambar. Ini juga termasuk aktivitas art terapi. Dan terakhir ada painting. Apa painting? Melukis. Nah, tapi di sini ada, teman-teman tahu nggak ini benda apa? Ini yang lagi viral loh. Ini ada namanya gipsum. Nah, di mana gipsum itu yang kayak kapur, terus nanti kita hias-hiasin gitu teman-teman dengan cat warna. Seperti itu teman-teman. Nah, dari keempat contoh aktivitas art terapi. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman, tapi ini yang lebih dasar atau lebih lebih dasarnya kita mengetahui art terapi. Teman-teman kalau misalkan dari keempat ini teman-teman lebih pilih yang mana? Menggambar. Kalau Katia kolase. Karena apa tuh? Karena kayaknya kelas itu kan langsung pakai gambar ya. Iya. Jadi kayak kita cuma membutuhkan mungkin kayak beberapa potongan kayak origami kan, terus atau dari biji-bijian, kacang-kacangan gitu. Jadi kayak kita lebih bebas aja sih buat apa ya, nempel-nempelnya. Oke. Kalau
sih lebih yang mana nih Kak dari tempat ini? Painting. Kayaknya lebih Lucu ya? seru gitu. Emang lucu ya. Oke. Nah, dari ketiga kakak ini kan, jadi punya masing-masing nih aktivitas art terapi yang mau ditekuni nantinya. Nah, next. Nah, teman-teman udah ngerasa bosan gak sih dari tadi materi aja? Bosan. Bosan kan? Kayaknya kita healing Dulu. baca-baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Yuk kita healing art dulu. Nah, teman-teman, di sini aku punya ini. Nah, jadi nanti masing-masing ini sebenarnya ada clay juga. Clay ini juga bisa digunakan sebagai art terapi. Teman-teman misalkan buat kayak bunga dan lain sebagainya. Tapi di sini ini nanti dulu. Aku mau pakai yang gipsum yang tadi kasih. Nah, jadi kita praktek ya teman-teman. Di sini ada berapa nih? Ada 20 gipsum. Jadi masing-masing mau 1 apa 2? 2. Oke, boleh deh. Bantu dong. Mau yang project. Ini di Kayaknya beda-beda deh. Wah, look at this guys. Oke. Oke, udah pegang semua, bisa dibuka. Kalau kayaknya kita pakai ini ya. Kamu 4. Dia Ini boleh teman-teman di sini kita mulai ya bareng-bareng. Oke. Kita buka boleh? Boleh Buka nggak, Kak? Boleh dong. Guys, oh my god. Oke, ini guys. Kamu dapat apa? aku dapat ini mobil. Mobil. Oh, sama sih aku juga dapat mobil. Oh, Oh, brownie. Cinnamon ya. Ini mobil. Kita kan mau dibuka lagi nggak kan satunya Kak? Boleh. Lagi. Itu di teori dulu ya. Iya, nanti. Oh my god. Kita dapat kirek. Oh punya kalian gambarnya bagus sih. Nih kok Oh, teman-teman, sekarang waktunya kita praktek dan healing dulu ya. Sudah pegang masing-masing itunya? Udah. Hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Bukan untuk mengejar tugas, bukan untuk memikirkan nilai, bukan untuk memikirkan pekerjaan atau masalah yang sedang datang silih berganti. Tetapi juga berhenti sejenak. Melalui sebuah proses yang sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam, yaitu art therapy. Mungkin ketika mendengar kata art therapy, sebagian dari kita langsung berpikir tentang melukis, menggambar, atau membuat karya seni. Padahal sebenarnya art therapy bukan tentang menghasilkan karya yang indah. Art therapy adalah proses menggunakan seni sebagai media untuk mengenali, mengekspresikan, dan memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Dalam art therapy, yang paling penting bukan hasil lukisannya. Art therapy hadir sebagai salah satu metode yang dapat membantu seseorang menyalurkan perasaan dan emosi secara sehat melalui warna, garis, bentuk, dan gambar yang dibuat. Seseorang dapat berbicara tanpa harus menggunakan kata-kata.
Melukis bukan hanya sekedar kegiatan seni, tetapi juga dapat menjadi sarana penyembuhan, refleksi diri, dan pengembangan kesehatan mental. Jika kita melukis, otak memasuki kondisi yang lebih rileks. Pikiran yang tadinya berisik perlahan menjadi lebih tenang. Tubuh yang tegang mulai lebih santai, dan hati yang lelah mulai memiliki ruang untuk bernafas. Dalam art therapy painting, kita diajak untuk hadir pada momen saat ini. Saat kuas menyentuh kanvas, saat warna mulai bercampur, saat tangan bergerak mengikuti perasaan. Tidak perlu memikirkan hasil, tidak perlu memikirkan penilaian. Biarkan tanganmu berbicara, biarkan warna mewakili isi hatimu. Karena setiap warna memiliki cerita. Kapan kalian terakhir benar-benar mendengarkan perasaan kalian? Bukan mendengarkan orang lain, bukan mendengarkan tuntutan sekitar, tetapi mendengarkan dirimu sendiri. Mungkin sudah lama sekali, karena seringkali kita terlalu sibuk menjadi kuat, terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain, sampai lupa bertanya kepada diri sendiri, apa kabarku hari ini? Banyak penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seni dapat membantu menurunkan tingkat stres, kecemasan, serta meningkatkan kesehatan emosional. Terkadang kita merasa sedih tapi tidak tahu kenapa. Kadang merasa marah tapi bingung menjelaskannya. Kadangkali kita merasa lelah secara emosional, namun sulit menceritakannya kepada orang lain. Di saat seperti itu, warna, garis, bentuk, dan goresan kuas bisa menjadi bahasa yang mewakili isi hati kita. Karena tidak semua luka bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan tidak semua perasaan harus dipaksa untuk dijelaskan. Kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita sibuk memaafkan orang lain, tetapi sulit memaafkan diri sendiri. Kita memahami kesalahan orang lain, tetapi terus menyalahkan diri sendiri. Hari ini, melalui lukisan kalian, aku ingin mengajak kalian untuk melakukan satu hal: berdamai. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan kesalahan yang pernah terjadi, berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, karena hidup bukan menjadi sempurna, tetapi tentang terus bertumbuh. Art therapy juga mengajarkan kita tentang penerimaan, karena saat melukis tidak semua berjalan sesuai rencana. Kadang warna yang kita pilih tidak sesuai harapan, kadang bentuk yang kita buat terlihat berantakan, kadang ada kesalahan yang tidak disengaja. Namun justru disitulah pelajarannya, bahwa hidup juga seperti itu. Tidak selalu sesuai rencana, tidak selalu sempurna, tetapi tetap bisa bermakna, tetap bisa indah. Berapa banyak perasaan yang selama ini kita simpan sendiri, kesedihan yang tidak pernah diceritakan, kekecewaan yang dipendam, kecemasan yang terus berputar di dalam pikiran, atau mungkin rasa lelah yang sudah terlalu lama kita abaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dituntut untuk terlihat baik-baik saja. Kita belajar menyembunyikan perasaan, belajar tersenyum meskipun hati sedang tidak baik, belajar berkata, "Aku baik-baik saja," meskipun sebenarnya tidak. Tanpa sadar, semua perasaan itu menumpuk di dalam diri.
Disinilah art terapi memiliki peran yang sangat penting. Art terapi memberikan ruang aman untuk melepaskan emosi tersebut, tanpa takut dihakimi, tanpa takut dianggap berlebihan, tanpa takut salah, karena dalam art terapi tidak ada gambar yang jelek, tidak ada warna yang salah, tidak ada karya yang gagal, semua yang muncul adalah bagian dari cerita diri kita. Hari ini melalui art terapi ini, aku ingin mengajak kalian untuk memberi penghargaan kepada diri sendiri, untuk semua perjuangan yang tidak diketahui orang lain, untuk semua air mata yang berhasil kamu lewati, untuk semua hari berat yang berhasil kamu hadapi, dan untuk semua luka yang masih berusaha kamu sembuhkan. Karena sesungguhnya art terapi bukan hanya tentang melukis. Art terapi adalah tentang mendengarkan hati yang selama ini mungkin selalu diabaikan, mendengarkan emosi yang selama ini terlalu sering disembunyikan, dan mendengarkan diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Gambar apa tuh? Ini gambar car. Wah, cepat sekali. Asik. Ini T-Rex ya, harusnya dia warna merah, tapi kalau warna merah sangar, jadi kita warnain ini aja biar green flag. Wah, Kak Sri, gambar apa itu? Ini gambar Cinnamoro. Cinnamoro. Iya, Cinnamoro. Ya, warnanya biru sama kuning. Mana kuningnya? Tunjukin. Tuh. Oh my God. Nah, gimana tadi healingnya? Kerasa nggak healingnya? Rasa. Apa yang kalian rasain tadi ketika painting gypsum? Senang, apalagi? Terus bisa mengekspresikan perasaan kita hari ini. Oke, bisa ditunjukin gambarnya masing-masing? Ini punya aku juga nih, ini dia keong emas. Keong racun. Nah, jadi masing-masing warna berbeda ya, masing-masing juga ya. Iya. Oke, bisa nih disimpan dulu. Nah, tadi kan udah ngerasa dari feedback yang teman-teman rasain, yaitu happy, terus ngerasa lega, ngerasa apa lagi? Tenang. Bahkan ada kayaknya aku mau beli deh, ya kan? Nah, atau teman-teman nanti bisa bikin sendiri di rumah. Next. Nah, selanjutnya teman-teman, mana warna dalam art terapi? Nah, kita bisa yuk teliti masing-masing dari gambar teman-teman. Nah, di sini ada warna merah, yang dimana merah ini melambangkan sebuah energi, semangat, kemarahan, dan keberanian. Teman-teman ada warna merah nggak di tempatnya? Nggak ada. Oke, nggak ada. Terus ada warna apa nih? Biru. Biru, yaitu melambangkan ketenangan, kedamaian, dan kepercayaan. Ada warna biru? Wah, full biru. Berarti Kak Sri ini lebih suka warna biru kah atau sesuai karakter? Sesuai karakter. Oke. Dan selanjutnya ada warna kuning, yang dimana melambangkan kebahagiaan, optimisme, dan harapan. Ada yang warna kuning? Ada. Wah, bener itu di bagian rodanya. Sini juga warna kuning. Nah, next. Nah, selanjutnya juga ada lagi warna apa? Hijau. Dimana hijau ini sebagai bentuk pertumbuhan, keseimbangan, dan penyembuhan. Nah, kakinya itu warna hijau apa itu? Ini dia Hijau Tosca atau hijau? Tosca gak sih bukan ya? Iya, Tosca. Gak apa-apa, yang penting hijau pasti hijau. Kalau ini kakak hijau asli maca ya. Maca. Terus kalau ini ada warna hitam, dimana hitam ini melambangkan kesedihan, kehilangan, atau misteri. Biasanya kalau misalkan kita lagi berduka, kita biasanya melambangkan pakai baju warna hitam. Terus selanjutnya ada kesucian. Kesucian ini warna putih, teman-teman. Maaf, tipe ada warna putih, dimana melambangkan sebuah kesucian, awal baru, dan kedamaian. Teman-teman, dari keenam warna nih,
ada merah, ada apa lagi? Biru, kuning, hijau, hitam, putih. Nah, dari keenam warna itu ada warna favorit teman-teman enggak? Ada Favorit apa? hijau sama biru. Hijau sama biru. Katia? Aku biru tapi biru langit. Biru langit. Kasri? Nggak ada. Nggak ada. Oh, sukanya krem karena sekarang lagi hitsnya ya, hits gitu krem. Krem itu lebih masuk saudara lah ya sama putih ya teman-teman. Nah, tadi yang aku sebutkan tadi itu makna dasar sebuah dari makna warna dalam art terapi. Sebenarnya masih banyak warna lagi teman-teman, ya nggak? Ada warna pink, ada warna apa lagi? Oranye, ada purple, ada apa lagi? Abu-abu. Itu masih banyak warna lagi dan itu banyak maknanya. Tapi inilah yang dasarnya. Dasar warna kalau misalkan biru dicampur hijau jadi warna kuning gitu kan, itu adalah warna-warna dasar. Nah, selanjutnya ada peran konselor. Teman-teman di sini sebagai konselor sebaya, sebagai peer konselor, di mana kita juga harus tahu nih peran konselor itu apa sih? Kita dari tadi ngebahas tentang art terapi. Nah, art terapi ini sebagai peran konselornya adalah bukan bertugas menilai apakah gambarnya bagus atau tidak. Nah, coba dilihat teman-teman. Kalau misalkan secara objektif teman-teman menilai gambarnya, menurut teman-teman hasil lukisan aku ini jelek apa bagus? Bagus. Secara objektif, jangan memandang aku ini sebagai konselor sebaya gitu. Melainkan teman-teman itu sebagai juri lah, tapi melihat hasil karya aku gitu loh. Teman-teman secara objektifnya ini bagus apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena terlalu Acak-acakan, terus warnanya juga tidak beraturan, terus yang warna kasri juga. Nah, ini kelihatannya bagus atau tidak? Tidak kan? Karena semua mukanya ini warna biru, terus matanya warna kuning, ya kan? Nah, itu secara objektif itu sebagai contoh aja teman-teman. Nah, tapi di sini peran konselor ini bukan untuk melihat gambar yang bagus atau yang enggak, tapi sebagai mendengarkan cerita peserta. Terus lagi ada membantu peserta memahami makna lukisan. Nah, dengan kita tahu nih makna lukisan kita ini apa, terus kayak warna yang terdiri dari lukisannya itu apa, itulah kita sebagai konselor kita harus tahu nih perasaan teman-teman yang sedang rasakan itu apa. Terus ada memberikan ruang aman untuk berekspresi. Teman-teman kalau misalkan di rumah atau di luar rumah gitu ya, di luar lingkungan sekolah, menurut teman-teman ruang yang paling aman buat berekspresi itu di mana? Kamar. Terus ada apa lagi? Kamar mandi. Oh, it's okay. Kasri di mana? Atau nongki atau ikut komunitas di kafe. Oke lah, nggak apa-apa, itu memberikan ruang aman untuk berekspresi. Karena sejatinya orang berekspresi itu banyak ya teman-teman. Bisa kita di kamar ataupun bisa di taman atau bisa langsung datang ke konselor untuk mengekspresikan dirinya gitu kan. Terus yang terakhir itu ada membantu peserta melakukan refleksi diri. Nah, teman-teman, dari keempat poin ini peran konselor yang belum aku sebutin itu apa aja sih sebagai art terapi ini? Ada nggak yang belum aku sebutin itu? Menurut teman-teman kayaknya ini termasuk peran konselor deh. Oke, teman-teman masih bingung ya. Jadi sejatinya adalah kalau perannya konselor ini begitu penting ya teman-teman untuk bisa menyalurkan emosi klien atau konseling kepada kita gitu kan, dengan cara bukan emosi yang pukul-pukul ya teman-teman,
emosi dengan cara painting atau menggambar, itu kan bisa mengekspresikan secara bertahap tanpa ada kan beberapa tipe klien atau konseling yang sulit di analisa sama kita gitu kan. Itu dengan cara kita bisa melakukan art terapi ini teman-teman. Nah teman-teman, kita refleksi dulu dari awal materi. Tadi awal materi itu teman-teman kan udah tahu ya pengertian dari art terapi itu apa. Terus selain pengertian apa lagi teman-teman? Hubungan seni dan art terapi. Terus ada lagi dasar psikologis. Terus ada lagi tentang manfaat. Terus ada lagi tentang peran seksual. Ada lagi tentang makna warna dalam art terapi. Nah teman-teman, aku mau sedikit refleksi lagi untuk teman-teman bahwasanya untuk mengekspresikan diri itu bukan hanya kita berbicara teman-teman, tapi juga kita bisa mengekspresikannya itu dengan cara melukis, menggambar, mencoret-coret sekalipun itulah sebagai bentuk kita bisa mengekspresikan diri kita. Next. Nah, sebelum kita tutup materi kita hari ini, kita ice breaking dulu teman-teman. Teman-teman udah merasa bosan lagi apa masih semangat? Masih semangat? Saya masih semangat? Oke, kita mulai aja. Ini tentang speed challenge. Jadi semakin cepat speednya semakin dia. Ulangi dulu. Nanti kalian ikutin ya. Nah, jadi kalau cara mainnya itu adalah nanti gambar dulu, baru nanti teman-teman harus semangat, harus kompak ya. Oke. Iya. Ya kompak. Semangat teman-teman, lagi terus. Sambil pakai sepatu teman-teman. Suaranya lebih cepat teman. Gimana? Udah terasa belum di bagian kerasa banget gak di bagian tulang pipi? Kerasa banget kan? Sampai aku juga kaku. Ini adalah melatih otot muka teman-teman. Nah, selanjutnya adalah apa nih? Lagi. Nah, terima kasih. Nah, ada kata-kata ya teman-teman. Saat kata tak cukup, biarkan warna